Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi untuk mengantarkan bantuan kepada warga. Derasnya arus membuat rakit yang ditumpangi Wagub Aceh tersebut terbalik. Inilah detik-detik menegangkan saat rakit yang dinaiki Wakil Gubernur Aceh Fadlullah terbalik. Derasnya air sungai membuat Wagub nyaris terbawa arus. Warga dan petugas di lokasi pun panik dan berusaha menyelamatkannya. Saat kejadian, Wagub bersama rombongan mencoba menembus kawasan Pame, Aceh Tengah, yang hingga kini masih terisolasi. Rakit darurat menjadi satu-satunya akses yang masih tersisa setelah jembatan dan jalan rusak parah. Dari Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumatera Barat belum juga bisa bernafas lega. Banjir bandang kembali menerjang daerah Guo, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Sementara di Agam, masa tanggap darurat bencana diperpanjang. Intensitas hujan yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Senin petang mengakibatkan banjir susulan di Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Air pun sempat memasuki rumah warga. Warga yang takut berulangnya banjir bandang pada 25 November lalu langsung mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara di Agam, Sumatera Barat, masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Meski ditambah, namun pencarian terhadap korban hilang dihentikan. Saat ini pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada pemulihan dan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Kalau memang yang tetap ingin berada di kampung sini selama itu tetap tidak menimbulkan masalah ya, artinya tidak daerah hijau, tidak daerah zona merah, itu dipersilakan. Apakah 10 kakak dikumpulkan di situ bisa dibangun mandiri namanya, tapi dibantu oleh BNPB. Jadi Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Jadi yang sangat ini masyarakat kita. Jadi masyarakat kita tidak dipersulit. Apa maunya selama keselamatan masyarakat ini akan dipersulit oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan Bapak Presiden. Di Gayo Luwes, Aceh Tenggara, akses jalan utama yang terletak di Desa Tatumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih terus berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup memberikan sanksi kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sebagai kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura.
Bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap izin proyek Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Usai diperiksa, Bupati Bekasi ini meminta maaf kepada masyarakat. Bupati Bekasi Ade Kuswara menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya selesai diperiksa sekitar jam 2:30 sore. Usai diperiksa, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab Pak. Mohon maaf untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh gitu Pak ya. Yang sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu Pak Ade. Dapat maju. Ade Kuswara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap izin proyek. Selain Ade, KPK juga menangkap ayahnya HM Kunang sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bagikan perkembangan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat. Hasilnya, akhir Januari 2026, kesepakatan akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari ini akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump. Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut. Dan Indonesia juga mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pembangunan Sungai Gomo di Nia Selatan, Sumatera Utara naik motor trail. Selengkapnya usai jeda. Anda masih di Pemimpin Rakyat, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berbicara soal bonus untuk atlet SEA Games. 91 atlet yang meraih emas akan mendapatkan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Klasemen akhir perolehan medali SEA Games 2025 menempatkan kontingen Indonesia di peringkat 2 dengan raihan 91 emas, 111 perak, dan 129 perunggu. Tim Merah Putih dipastikan finish posisi runner-up di atas Vietnam dan di bawah tuan rumah Thailand. Hasil ini sekaligus melampaui target 80 medali emas dari Kemenpora. Presiden Prabowo pun mengaku bangga atas pencapaian ini. Presiden juga pastikan atlet yang memperoleh emas akan mendapatkan bonus yang dijanjikan, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Menteri Pemuda dan Olahraga sudah kembali, Saudara Erick Thohir. Selamat dengan 91 emas. Terima kasih. Di satu pihak saya senyum, 91 emas. Di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Tapi itu apa namanya? Sabdo Panditoratu, ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gembira tapi pusing, nggak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai.
Sementara itu, juara umum SEA Games 2025 sudah dipastikan menjadi milik Thailand dengan koleksi 232 emas, 154 perak, dan 106 perunggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek jembatan Sungai Gomo di Nia Selatan, Sumatera Utara. Medan perjalanan yang terjal membuat Gibran harus berboncengan dengan motor trail. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menggunakan motor trail, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi lokasi rencana pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo di Desa Boronadu, Kecamatan Gomo, Nia Selatan, Sumatera Utara. Medan perjalanan yang terjal dan penuh bebatuan membuat Wapres Gibran harus diboncengi naik motor trail. Setibanya di lokasi rencana pembangunan jembatan, Wapres meninjau kondisi sungai yang menjadi satu-satunya akses warga termasuk para pelajar. Pembangunan jembatan menjadi harapan besar untuk membuka konektivitas desa, memperlancar aktivitas ekonomi, dan menjamin akses pendidikan yang layak. Usai tinjau jembatan gantung, rombongan Wapres menuju SMK Negeri 1 Boronadu. Kondisi jalan tanah yang licin membuat rombongan berjalan kaki. Di SMK Negeri 1 Boronadu, Wapres berdialog dengan siswa, guru, dan warga. Mereka menyampaikan keluhan tentang sulitnya akses, terutama saat musim hujan, hingga ancaman ketika debit sungai meningkat. Para siswa berharap agar rencana pembangunan jembatan gantung segera terrealisasi agar para siswa mudah ke sekolah. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan.